Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada, kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 31-39. Tertulis demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak yang sedang berada dalam sel penjara selama beberapa waktu lamanya karena suatu peristiwa tabrakan yang tidak ia sengaja, suatu kali mendapatkan berita bahwa ia akan dibebaskan. Hatinya lega, namun bertanya-tanya, kenapa ia dibebaskan? Polisi mengatakan bahwa tidak ada yang menggugatnya. Semua urusan telah diselesaikan dengan perdamaian. Bapak ini tidak mengeluarkan uang sedikit pun, dan ia dibebaskan dari segala kesalahannya itu. Peristiwa itu membuatnya sangat bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia yang hidup di bumi ini berada dalam bayang-bayang gugatan akibat dosa-dosa di akhirat nanti. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita penebusan dan pembebasan dari hukuman melalui karya salibnya, sehingga kita tidak lagi dibayangi gugatan, tapi dilimpahi dengan pengampunan dan pembebasan. Dalam ayat-ayat yang kita baru baca, khususnya di ayat 33 tertulis, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada, saudara. Tidak ada yang dapat menggugat saudara dan saya. Manusia tidak, iblis ataupun malaikat di sorga sekalipun tidak dapat menggugat kita orang-orang pilihannya. Bahkan Allah sendiri tidak akan menggugat kita karena Ia telah menebus dan membenarkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam ayat-ayat ini beberapa rema buat kita.
Yang pertama adalah Tuhan mengaruniakan keselamatan dan segala sesuatu yang baik kepada kita. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak menggugat kita, melainkan Ia telah membebaskan dan mengaruniakan keselamatan kepada saudara dan saya. Dalam Roma 8 ayat yang pertama tertulis, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Yang ketiga, saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan yang tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah hal ini. Keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena itu mari kita hidup dalam sukacita keselamatan dan senantiasa bersyukur kepadanya. Jangan ada ketakutan dan kekhawatiran, sebab tidak akan ada yang menggugat kita. Oleh karena Tuhan Yesus, penguasa langit dan bumi ini, membela saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, bahwa kami sudah dibebaskan sepenuhnya dari segala penghukuman akibat dosa dan pelanggaran kami. Engkau telah mati bagi kami, menebus kami, mengampuni, menguduskan, dan membenarkan kami. Dan oleh karena itu, tidak ada lagi yang dapat menggugat kami. Karena Engkau sendiri ya Tuhan, telah membebaskan kami dari segala tuduhan dan segala gugatan dosa. Kami bersyukur, bersukacita karena Engkau sangat baik ya Tuhan kepada kami. Kami yang tidak layak, Tuhan angkat menjadi anak-anak-Mu. Engkau kuduskan dan benarkan, dan menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati setiap yang kami lakukan dan kerjakan. Dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit penyakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang mengalami masalah dalam hidup. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, memberikan jalan keluar, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, kami terima dengan berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.